Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian, kita akan masuk pada bahasan berikutnya, itu berkaitan dengan menjual orang merdeka dan memakan hasil penjualannya. Menjual orang merdeka dan memakan hasil penjualannya. Hadirin sekalian, kita sering melihat ya, di berita, banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Dan tak jarang perdagangan manusia itu dilakukan biasanya untuk mengambil apa? Organ tubuhnya. Organ tubuh manusia untuk dijual belikan. Dan itu seringkali terjadi. Kalau zaman dulu, di mana masih ada perbudakan, zaman dulu ada perbudakan. Di zaman Rasulullah SAW juga termasuk ada perbudakan. Ada. Sebelum diutusnya Nabi SAW juga ada perbudakan. Dan setelah diutusnya Nabi SAW juga ada perbudakan. Makanya di dalam Islam itu, budak itu diperbolehkan sebetulnya. Budak itu diperbolehkan. Tapi bedanya perbudakan di dalam Islam itu dengan perbudakan yang ada di luar sana itu sangat jauh sekali. Bisa kita katakan perbudakan di dalam Islam itu lebih manusiawi dibandingkan dengan perbudakan di luar sana. Itu lebih manusiawi. Budak itu harus diberikan makanan yang kalau bisa sama dengan makanan tuannya, menggunakan pakaian yang sama dengan tuannya. Tidak boleh menzolimi budak, tidak boleh memberikan beban berlebih kepada budak. Kalau di luar sana kan enggak. Orang jadi budak itu diporsir tenaganya semaksimalnya. Bahkan kadangkala diberikan makanan yang tidak layak. Berakhir dengan kematian. Kalau di dalam Islam enggak. Mereka mempunyai hak. Dan Islam tentu memberikan anjuran untuk membebaskan budak. Memberikan anjuran untuk membebaskan budak. Ya. Makanya kalau kita berbicara tentang masalah perbudakan, ada yang menuding Islam itu ya melegalkan perbudakan, artinya ada yang mengatakan Islam itu melanggar HAM dengan melegalkan perbudakan. Orang yang mengatakan seperti ini seolah lupa bahwa dalam semua kebudayaan manusia, perbudakan itu ada. Tidak hanya di dalam Islam, tapi bedanya Islam itu memuliakan budak. Dimuliakan untuk budak dan dianjurkan untuk dibebaskan. Dan perbudakan ini ya bahkan sudah terjadi jauh sebelum diutusnya Rasul SAW. Di antaranya di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana di antara salah satu istri Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah mantan budak yang dimerdekakan. Mantan budak yang dimerdekakan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masuk pada konteks perdagangan manusia, ya, human trafficking, maka ada dua jenis manusia. Ya. Ada manusia merdeka atau hur. Ada manusia budak atau abd. Ya. Atau abd, budak. Kalau budak, di dalam Islam itu memang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Dibolehkan. Yang diharamkan adalah menjual orang merdeka. Orang merdeka, perdagangan manusia. Zaman sekarang kan tidak ada lagi perbudakan, tidak ada.
Maka kita pinggirkan dulu tentang masalah perbudakan, kita masuk pada perdagangan manusia. Ya. Karena kita membahas tentang orang merdeka yang sebetulnya bukan budak, tapi diperdagangkan. Tapi diperdagangkan. Ya. Nah, di sini Syaikhul menukil sebuah dalil, ya, yaitu hadis qudsi. Qala Allah, salah satu ana khosmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'tabi, thumma radara wa rajulun ba'a khurwan fa'akala thamanahu. Allah mengatakan tiga orang yang akan menjadi musuh Allah nanti pada hari kiamat kelak. Yaitu orang yang memberi atas namaku kemudian berkhianat. Kemudian orang yang menjual orang merdeka lalu dia memakan hasil penjualannya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, karena ini hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang melakukan perdagangan manusia, ini perdagangkan itu orang merdeka bukan budak. Dan dia memakan hasil penjualannya, maka kata Allah orang itu akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Bayangkan, kita musuhan saja misalnya dengan sesama manusia merepotkan. Kita bermusuhan dengan petinggi, dengan pejabat, itu sangat merepotkan. Tapi ini kata Allah, bisa menyebabkan kita menjadi musuh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa menjadi musuh Allah Azza wa Jalla? Gak bisa, gak ada yang mampu hadir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjual orang merdeka dan memakan hasil penjualannya, dia itu adalah musuh Allah nanti pada hari kiamat. Bayangkan nanti. Maka kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita menghalalkan semua cara untuk mendapatkan keuntungan. Jangan sampai kita menghalalkan semua cara untuk mendapatkan nafkah. Ya. Jadi fenomena perdagangan manusia ini, human trafficking, banyak di zaman sekarang. Penculikan itu banyak di zaman sekarang. Anak-anak itu diculik untuk dijual kemudian itu banyak sekali. Ya. Bahkan banyak gadis-gadis itu dari daerah ya, diculik untuk dipekerjakan menjadi budak, misalnya, mohon maaf ya, jadi budak-budak seks misalnya. Atau ada sebagian orang yang mempekerjakan orang, mempekerjakan laki-laki ya, dipekerjakan di proyek, di tempat apa begitu. Kemudian nggak dibayar. Kalau istilahnya itu kayak kerja rodi atau romusa lah ya. Disuruh kerja tapi nggak dibayar. Masuk. Ya. Dan ini kata Syekh ya. Ini pernah terjadi di Amerika. Bahwa banyak ya bajak laut atau perompak itu mereka berlayar dari Afrika, berlayar ke Eropa dan ke Amerika, ternyata dalam kapal mereka itu banyak ya, kaum pria dan kaum wanita dari Afrika.
Jadi mereka itu diimpor dari Afrika, padahal itu orang merdeka dibawa ke Eropa, dibawa ke Amerika untuk diperdagangkan, untuk dijadikan budak. Padahal asalnya dia orang merdeka. Maka ini yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita menjadi sindikat. Jangan sampai kita menjadi bagian dari sindikat perdagangan manusia. Kalau mau jadi musuh Allah nanti ya silahkan. Kalau mau gitu ya. Atau misal, kita mempekerjakan orang dengan upah yang sudah kita sepakati. Misalnya orang itu akan digaji setiap bulannya 3 juta. Deal gitu, udah sepakat. Tiba-tiba pekerja itu dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan. Maksudnya di bawah dari gaji yang sudah disepakati. Kurang dari 3 juta. Maka perbuatan ini sama halnya dengan memakan hasil penjualan manusia merdeka. Dan orang yang seperti ini juga akan diancam menjadi musuh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi hati-hati bagi orang yang mempekerjakan orang dan ternyata gaji yang diberikan itu tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, kurang dari gaji yang sudah dijanjikan. Hati-hati. Anda bisa menjadi musuh Allah nanti pada hari kiamat. Hati-hati. Maka tepati janji itu. Jangan pernah mengkhianati karyawan. Maka hati-hati para bos yang mengkhianati karyawan. Gajinya dipotong, tidak jelas kemana arahnya tuh. Hati-hati. Hadirin sekalian. Atau misalnya sekarang ini kan ya banyak orang bekerja di luar negeri yang jadi TKI, jadi TKW. Biasanya tuh ada makelarnya. Ada biasanya. Makelar itu ngambil keuntungan dari gaji pekerja yang ia bawa, dipotong sekian persen, baru sisanya diserahkan kepada pekerja. Ini juga nggak boleh sebetulnya. Nggak boleh. Ini namanya memakan manusia dengan jalan yang batil. Karena makelar itu nggak berhak untuk memotong gaji karyawan yang sesungguhnya itu. Karena sejatinya orang yang dia bawa untuk bekerja itu adalah orang merdeka yang mempunyai hak atas gajinya. Oleh karena itu, makelar itu nggak berhak sama sekali untuk memotong gaji orang yang dia bawa itu untuk bekerja, nggak berhak. Oleh karena itu, ini termasuk apa? Memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperdagangkan manusia secara umum, khususnya memperdagangkan manusia merdeka untuk diperdagangkan, baik itu diperdagangkan dalam konteks pekerjaan atau diperdagangkan untuk diambil organnya misal. Maka ini termasuk pelecehan terhadap manusia. Pelecehan terhadap kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada setiap kepala manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Kata Allah, sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas makhluk yang sudah kami ciptakan. Ini Al-Isra ayat 70. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah memuliakan manusia,
pencipta kita itu sudah memuliakan kita sebetulnya. Semua manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat khusus yang tidak diberikan kepada nikmat-nikmat lain selain kepada manusia itu. Allah muliakan kita. Ya. Maka konsekuensinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, maka tidak ada yang boleh merusak kemuliaan itu. Dan memperdagangkan manusia itu termasuk merusak kemuliaan manusia. Kenapa? Menyamakan manusia dengan barang. Bukankah itu merusak atau menurunkan kemuliaan manusia? Iya. Ya. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang berkata mengenai tafsir ayat ini, kata beliau, dan juga manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi, tidak seperti hewan. Kalau hewan ya bisa diperjualbelikan. Kalau manusia bisa diperjualbelikan, maka menyamakan status manusia dan hewan, dan ini nggak sama. Ini nggak sama. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa haram hukumnya memperjualbelikan manusia merdeka. Apapun itu tujuannya. Dan setiap transaksi yang mengarah ke sana, maka akadnya itu batal dan pelakunya berdosa. Perdagangan manusia haram, nggak boleh. Apakah kita memang menculik manusia kemudian diperdagangkan di pasar-pasar luar negeri, di pasar gelap, atau kita culik untuk diambil organnya, atau orang kita pekerjakan dan tidak dibayar sesuai dengan gaji yang dijanjikan sebelumnya, masuk dalam masalah ini. Nanti pada hari kiamat dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian yang dapat Anda sampaikan berkaitan dengan ya larangan menjual orang merdeka dan memakan hasil penjualannya. Jadi dalam konteks ini adalah berkaitan dengan orang merdeka yang dijual. Sekarang kan memang tidak ada lagi perbudakan. Yang ada itu hanya perdagangan manusia merdeka. Ya. Jadi misalnya ada orang, dia bukan budak, diculik, dijual kemudian seolah-olah menjadi budak. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan semua transaksi yang mengarah ke situ, itu transaksinya tidak sah dan pelakunya itu berdosa. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, demikian dapat Anda sampaikan. Ya. Semoga yang Anda sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan mampu kita menyampaikannya kepada orang-orang yang terdekat dari kita tentunya. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.